Halo semua, pernahkah kalian melihat proses absensi di kelas yang masih menggunakan tanda tangan pada kertas? Cara ini memang sederhana, tetapi memiliki banyak kelemahan, seperti manipulasi data, kesalahan pencatatan, dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Pada video ini, kita akan membahas bagaimana teknologi ARFID dan Internet of Things dapat digunakan untuk membuat sistem presensi otomatis yang lebih efisien dan akurat. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Naufeli Sausan dari Sarjana Terapan Teknik Telekomunikasi C dengan NRP 22256000062. Banyak sekolah di Indonesia masih menggunakan sistem presensi manual. Siswa harus menandatangani daftar hadir yang disediakan oleh guru. Metode ini memiliki beberapa kelemahan, seperti kemungkinan memanipulasi data, proses pencatatan yang memakan waktu, serta kesulitan dalam pengolahan data presensi. Untuk mengatasi masalah tersebut, teknologi Radio Frequency Identification atau ARFID dapat digunakan sebagai sistem presensi otomatis. Dengan ARFID, proses absensi dapat dilakukan secara cepat, tanpa kontak langsung, dan data dapat tersimpan secara otomatis. ARFID adalah teknologi yang menggunakan gelombang radio untuk mengidentifikasi objek secara nirkabel. Sistem ARFID terdiri dari dua komponen utama, yaitu ARFID Tag dan ARFID Reader. ARFID Tag adalah sebuah kartu atau chip yang memiliki identitas unik yang disebut UID atau Unique Identification Number. ARFID Tag yang digunakan pada sistem ini bekerja pada frekuensi rendah atau low frequency, sehingga jarak pembacaannya terbatas, yaitu maksimal sekitar 0,3 meter dari perangkat pembaca atau ARFID reader. Tag ini tidak menggunakan sumber daya sendiri seperti baterai, melainkan memperoleh catu daya dari sinyal gelombang radio yang dipancarkan oleh ARFID reader. Ketika reader mengirimkan sinyal RF yang membawa data, tag akan menerima sinyal tersebut dan memanfaatkannya sebagai sumber energi. Sinyal yang diterima kemudian akan diproses dengan mengambil komponen DC-nya melalui proses perataan setengah gelombang menggunakan sebuah kapasitor bernilai besar, sehingga dihasilkan tegangan DC yang stabil untuk mengoperasikan rangkaian di dalam tag. Selain digunakan sebagai sumber daya, sinyal RF yang diterima juga dideteksi untuk mengakses data identitas atau ID yang tersimpan dalam memori tag. Data ID ini kemudian dikeluarkan melalui terminal output dan diteruskan ke sebuah komponen FET yang berfungsi sebagai saklar bagi sinyal RF dari antena. Antena pada tag secara sengaja dibuat tidak sepenuhnya match dengan saluran, sehingga sebagian sinyal RF akan dipantulkan kembali ke arah ARFID reader. Proses pemantulan ini dimanfaatkan untuk mengirimkan kembali informasi dari tag ke reader. Pengiriman data ID terjadi karena FET akan bekerja dengan kondisi hidup dan mati atau on dan off, mengikuti sinyal data ID yang berasal dari unit memori. Perubahan kondisi ini menyebabkan perubahan pada amplitudo sinyal RF yang dipantulkan. Dengan demikian, proses modulasi yang terjadi adalah modulasi OOK, On-Off Keying atau ASK, Amplitude Shift Keying, yang memungkinkan data ID dari tag dapat diterima dan dibaca kembali oleh ARFID reader. ARFID reader sendiri adalah perangkat yang membaca data dari ARFID tag. Di dalam sebuah ARFID reader terdapat lilitan kawat tembaga yang berfungsi sebagai antena. Antena ini berperan penting dalam menghasilkan medan elektromagnetik yang digunakan untuk berkomunikasi dengan ARFID tag. Kumparan tersebut bekerja sebagai loop antena yang mampu menghasilkan tegangan induksi ketika memancarkan gelombang elektromagnetik. Besarnya tegangan induksi yang dihasilkan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti diameter kumparan dan jumlah lilitan kawat. Semakin besar diameter kumparan dan semakin banyak jumlah lilitannya, maka tegangan induksi yang dihasilkan juga akan semakin besar.
Fenomena induksi ini dijelaskan melalui konsep yang dikenal sebagai hukum Faraday, yang pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan Michael Faraday. Hukum ini menjelaskan bahwa perubahan medan magnet pada suatu kumparan dapat menghasilkan tegangan listrik. Prinsip inilah yang menjadi dasar kerja sistem ARFID. Ketika sebuah kartu ARFID berada dalam jangkauan reader, medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh antena reader akan menginduksi energi pada tag. Energi tersebut kemudian digunakan untuk mengaktifkan chip yang terdapat di dalam kartu ARFID. Setelah aktif, chip pada tag akan mengirimkan kembali data identitas unik atau UID ke ARFID reader, sehingga sistem dapat mengenali kartu tersebut. Proses ini terjadi secara nirkabel dan sangat cepat, biasanya hanya dalam hitungan detik. Selain ARFID, sistem ini juga memanfaatkan teknologi Internet of Things atau IoT. IoT memungkinkan berbagai perangkat elektronik untuk saling terhubung melalui jaringan internet untuk bertukar data secara otomatis. Dalam sistem presensi ini, IoT berfungsi untuk mengirimkan data kehadiran ke server, menyimpan data dalam database, dan memungkinkan admin atau guru untuk memantau presensi secara real time. Untuk membangun sistem presensi otomatis berbasis ARFID dan IoT, diperlukan beberapa komponen utama, yaitu yang pertama adalah ARFID Reader. Perangkat ini berfungsi untuk membaca data dari kartu ARFID yang dimiliki oleh siswa. Kedua, ada ESP32CAM. Modul ini digunakan untuk mengambil foto siswa saat melakukan absensi. Foto tersebut dikirim ke server sebagai proses verifikasi visual. Yang ketiga, ada display LCD. LCD digunakan untuk menampilkan informasi seperti pesan absen berhasil. Keempat, ada buzzer. Buzzer memberikan indikator suara ketika kartu berhasil dibaca oleh sistem. Kelima, power supply. Sistem membutuhkan sumber daya listrik dengan tegangan sekitar 5 volt untuk mengoperasikan seluruh perangkat. Sistem presensi otomatis berbasis ARFID memiliki beberapa keunggulan. Pertama, proses absensi menjadi lebih cepat dan efisien. Kedua, setiap siswa memiliki UID unik sehingga risiko untuk memanipulasi data menjadi lebih kecil. Ketiga, data kehadiran dapat dipantau secara real time oleh admin atau guru. Keempat, sistem ini dilengkapi dengan verifikasi visual menggunakan kamera sehingga meningkatkan keamanan. Selain itu, penggunaan sistem digital juga dapat mengurangi penggunaan kertas. Namun, sistem ini juga memiliki beberapa kekurangan. Biaya implementasi perangkat cukup tinggi dibandingkan sistem manual. Selain itu, sistem juga bergantung pada listrik dan koneksi internet. Perangkat juga memerlukan perawatan rutin dan harus memperhatikan aspek keamanan serta privasi data siswa. Kesimpulannya, penerapan teknologi ARFID dan IoT pada sistem presensi sekolah dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kemudahan pemantauan data kehadiran secara real time. Meskipun memiliki beberapa tantangan seperti biaya dan keamanan data, teknologi ini merupakan langkah penting menuju sistem pendidikan yang lebih digital dan modern. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya.